Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri Renungan Surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 9 ayat 1 sampai 3 dengan tajuk ini, apakah bukti pelayanan yang sejati? Mari kita baca dari ayat yang pertama. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Demikianlah firman Tuhan. Dalam pelayanannya, Paulus kerap menghadapi tentangan. Kuasa dan kerasulan Paulus telah dipertikaikan, disoal, dan dikecam oleh pihak yang tertentu. Jadi sekarang Paulus ingin membela dan mempertahankan kuasa dan kerasulannya. Pembelaannya yang pertama Paulus adalah jemaat Korintus sendiri. Paulus yang membangunkan jemaat Korintus. Paulus berkata dalam ayat ini, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jemaat Korintus adalah hasil buah dari pekerjaan penginjilan Paulus. Dan Paulus bukan saja memberitakan Injil, memenangkan jiwa, dan lepas itu biarkan mereka. Tidak. Paulus tidak membiarkan mereka. Paulus mengambil peduli perkembangan jemaat Korintus dan tidak membiarkan mereka sahaja selepas mereka diselamatkan. Paulus sungguh-sungguh mengharapkan buah pekerjaannya itu akan bertumbuh. Inilah proses pemuridan seperti mana yang dituntut oleh Tuhan Yesus dalam amanat agungnya. Dalam bab 4 ayat 15 sebelum ini Paulus ada mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Paulus telah bertindak seperti bapa kepada jemaat Korintus, karena dialah yang telah melahirkan mereka, ya, mendirikan jemaat yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Paulus mengambil tanggung jawab untuk menjaga pertumbuhan iman jemaat Korintus. Seterusnya dalam ayat 2 Paulus berkata ini, sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Walaupun kerasulan Paulus tidak diakui dan dicabar oleh pihak yang tertentu, ya, jemaat Korintus tidak seharusnya meragui kerasulan dan usaha Paulus. Jadi merekalah yang harus bersuara bagi pihak Paulus, membela kerasulan Paulus. Merekalah bukti yang paling kuat kerasulan Paulus. Merekalah buah pertama, buah khusus yang terhasil dari pelayanan Paulus.
Maka Paulus mengharapkan jemaat Korintus dapat bersuara baginya. Dalam ayat 3, Paulus berkata, "Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku." Jemaat Korintus adalah meterai atau bukti kepada kerasulan Paulus. Inilah pengajarannya bagi kita. Kadangkala dalam pekerjaan dan hidup kita, tidak semuanya lancar. Perselisihan dan kesalahfahaman boleh wujud. Yesus pun tidak dikecualikan. Apabila nama Yesus semakin meningkat menjadi populer, ia sendiri mendapat tentangan dari suku bangsanya sendiri karena ketidakpercayaan mereka. Maka saudara, janganlah terkejut kalau ada orang yang berselisih dengan kita. Dalam hal ini, kita teruskan usaha kita, ya, pekerjaan dan pelayanan kita, dan biarkan hasil pekerjaan kita menjadi saksi. Buah-buah yang kita hasilkan akan menjadi saksi kepada hidup dan pekerjaan kita. Nah, inilah prinsip yang saya amalkan semasa masih dalam dunia pekerjaan saya dahulu. Saya tahu suara saya tidaklah besar, tidaklah berpengaruh, sebab saya hanya seorang pekerja biasa. Nah, tambahan pula, terdapat banyak unsur-unsur politik dalam tempat kerja saya. Saya tidak pandai bermain politik, tetapi saya tetap berusaha sungguh-sungguh dalam apa yang saya lakukan. Hasil pekerjaan sayalah yang menjadi suara bagi saya. Ya saudara, jika hasil pekerjaan itu baik dan memuaskan, siapa yang dapat menyangkal? Ya saudara, sekiranya orang lain melihat hidup kita, apakah mereka dapat melihat Kristus dalam hidup kita? Atau mereka hanya melihat kita sama seperti dunia? Oleh itu, kita haruslah menjadi saksi yang baik, melakukan apa yang benar, dan memuliakan Tuhan. Sekiranya itulah ketetapan hati kita, itu untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, percayalah, Tuhan akan bertindak sebagai pembela kita yang adil dan benar. Amin. Janganlah kita menjadi pemalas atau curi tulang atau melakukan sesuatu perkara untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, orang sentiasa perhatikan kita. Bukan saja orang perhatikan kita, Tuhan yang Maha Tahu memperhatikan semuanya dan adalah pembela kita yang benar dan adil. Apabila hidup kita benar di hadapan Tuhan, hasil hidup kita yang berbicara. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang maha besar dan maha berkuasa di atas langit dan bumi. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Ya Bapa, tolong kami menjaga kesaksian hidup kami supaya apa yang kami lakukan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesucian dan kesetiaan, kami akan menjadi saksi yang baik, menjadi berkat dan pengaruh yang baik. Ya Bapa, sedarkan dan ingatkan kami akan peranan kami sebagai terang dan garam dunia, yang dapat membawa berita Injil yang menyelamatkan, kebenaran yang memerdekakan, dan perubahan hidup dari kegelapan kepada kerajaan Allah yang hidup dan kekal. Haleluya. Ya Bapa, hidup kami lebih bermakna apabila kami hidup dalam rencana Allah dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menyertai anak-anaknya yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.